Hai guys, apa kabar? Balik lagi sama kita nih. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngejelasin mengenai pelaksanaan audit sektor publik. Sebelum masuk ke materi, aku bakal ngenalin anggota kelompok aku dulu ya. Kami dari kelompok 3 yang anggotanya sebagai berikut. Halo, saya Aulia Ramadini. Halo, perkenalkan nama saya Denny Adiputra. Hai teman-teman, saya Irza Meliana. Halo, saya Permata Oktarista. Halo, saya Melia Dwi Kayunisa. Oke, kenalannya udah selesai ya. Kita langsung masuk ke materi ya guys. Disimak terus. Baiklah, yang pertama bakalan aku jelasin adalah mengenai teori pelaksanaan audit sektor publik. Berikut pengertiannya. Pelaksanaan audit merupakan salah satu tahapan dalam proses audit di mana auditor akan mengembangkan suatu program audit dan melakukan pengujian-pengujian yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang memadai. Selanjutnya, aku bakalan kasih tahu kalian mengenai 3 pernyataan pelaksanaan audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Yang pertama, pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya, dan jika digunakan, tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua yaitu pemahaman yang memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin mengenai struktur pengendalian internal. Suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif, yaitu kepala daerah, instansi atau dinas, pimpinan organisasi sektor publik, dan segenap personel yang ada di dalamnya. Didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu keandalan laporan keuangan. Yang kedua, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu efektivitas dan efisiensi operasional. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin mengenai jenis-jenis pengendalian internal. Di dalam pengendalian internal, ada 8 jenis yang perlu kita ketahui, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, organisasi. Kedua, pemisahan tugas. Ketiga, fisik. Keempat, persetujuan dan otorisasi. Kelima, akuntansi. Keenam, personil. Ketujuh, supervisi. Dan yang terakhir, manajemen. Selanjutnya, rancangan pengendalian untuk penjagaan aset. Manajemen mempunyai tanggung jawab untuk menjaga aset-aset organisasi. Pengendalian di kategori ini signifikan bagi auditor, terutama dalam hubungannya dengan keterjadian dan keberadaan sebuah aset. Di dalam pengendalian ada 7 ciri-ciri sistem yang baik. 1. Independen dalam prosedur pemrosesan. 2. Harus ada kolusi untuk melewatinya. 3. Personil dengan senioritas yang memadai. 4. Secara tepat waktu. 5. Pengendalian internal yang bergantung pada pemisahan tugas dapat dihindari dengan kolusi. 6. Otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau oleh manajemen. 7. Personil keliru dalam memahami perintah akibat kelalaian, tidak perhatian, maupun kelelahan. Selanjutnya, unsur-unsur apa aja sih yang ada di dalam struktur pengendalian internal? Yang pertama, lingkungan pengendalian.
Faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain: A. Nilai integritas dan etika. B. Komitmen terhadap kompetensi. C. Filosofi dan gaya operasi manajemen. D. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab. E. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Yang kedua, penaksiran resiko. Penaksiran resiko mencakup pertimbangan khusus resiko yang timbul dari A. Perubahan standar akuntansi baru. B. Hukum dan peraturan baru. C. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi. D. Pertumbuhan pesat suatu entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan informasi dan karyawan yang terlibat dalam fungsi tersebut. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian dapat dibagi atas beberapa kelompok. 1. Pengendalian pengolahan informasi. 2. Pemisahan fungsi yang memadai. 3. Pengendalian fisik atas kekayaan pemerintah daerah dan catatan. 4. Review atas kinerja. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan mencegah salasaji potensial asersi manajemen dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, pemantauan. Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian internal sepanjang waktu. Selanjutnya, ada bukti audit. Bukti audit sangat mudah memengaruhi sifat pekerjaan audit yang tercantum pada standar ketiga pekerjaan lapangan yang menyatakan bahwa bahan bukti kompeten yang mencukupi dapat diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi yang digunakan sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Di dalam bukti audit ada 4 hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kecukupan bukti audit. Yang kedua, kompetensi bukti audit. Yang ketiga, dasar yang memadai atau rasional. Dan yang terakhir, prosedur yang dapat dilakukan untuk menghimpun bukti audit. Selanjutnya, aku bakal kasih tahu apa aja sih di dalam kecukupan bukti audit. Yang pertama, materialitas. Yang kedua, resiko audit. Yang ketiga, faktor-faktor ekonomi. Yang keempat, ukuran dan karakteristik populasi. Selanjutnya, kompetensi bukti audit. Yang pertama, relevansi bukti. Yang kedua, sumber informasi bukti. Yang ketiga, ketepatan waktu. Dan yang keempat, objektivitas. Selanjutnya, prosedur untuk menghimpun bukti audit. Ada 4 prosedur untuk menghimpun bukti audit. Yang pertama, inspeksi. Yang kedua, pengamatan. Yang ketiga, pengajuan pertanyaan. Dan yang keempat, konfirmasi. Selanjutnya, terminologi pengujian yang terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, waktu pengujian. Yang kedua, luas pengujian. Di dalam waktu pengujian yaitu sebelum tanggal neraca, menjelang tanggal neraca, saat tanggal neraca, sudah tanggal neraca. Di dalam luas pengujian yaitu sedikit sampel, banyak sampel, seluruh sampel. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin mengenai sistem pelaksanaan audit sektor publik. Yang pertama, pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, mereview dokumen, dan observasi. Yang kedua, analisis data yang dilakukan dengan pemeriksaan sekitar komputer, pemeriksaan dengan komputer, pemeriksaan melalui komputer. Baiklah, selanjutnya wawancara. Apa sih wawancara?
Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Apa sih fungsi wawancara? Yaitu untuk menghindari kesalahan, data, atau informasi yang masih simpang siur atau belum jelas kebenarannya. Setelah mengetahui pengertian dan fungsi wawancara, di sini saya akan menjelaskan hal-hal terkait wawancara. Yang pertama, pertanyaan pembukaan. Dan yang kedua, gaya bicara. Yang ketiga, nada dan irama dalam memberikan pertanyaan. Yang keempat, sikap wawancara. Yang kelima, uraian dengan kata-kata sendiri. Yang keenam, mengadakan penggalian. Yang ketujuh, membuat catatan. Dan yang terakhir, menilai jawaban. Selanjutnya, observasi. Ada 3 macam di dalam observasi. Yang pertama, observasi partisipatif. Yang kedua, observasi terus terang atau tersamar. Dan yang terakhir, observasi tak berstruktur. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin siklus pelaksanaan audit sektor publik. Yang pertama, pengujian kepatuhan. Pernyataan tentang hasil pengujian kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan pengendalian intern diatur dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan 07 tentang standar pelaporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu laporan hasil pemeriksaan harus menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan. Berikutnya, pengujian validitas bukti transaksi yang terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, ketetapan otorisasi transaksi akuntansi klien. Yang kedua, kebenaran pencatatan dan peringkasan transaksi tersebut dalam jurnal. Dan yang terakhir, kebenaran pelaksanaan posting atas transaksi tersebut ke dalam buku besar dan buku pembantu. Pengujian pelaksanaan peraturan regulasi, yang penjelasannya dapat teman-teman lihat pada tabel di samping ya. Perancangan pengujian substansif yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sifat pengujian, waktu pengujian, dan yang terakhir luas pengujian. Yang pertama, sifat pengujian substantif berhubungan dengan jenis dan keefektifan prosedur pengauditan yang akan dilakukan. Bila tingkat resiko deteksi yang diterima rendah, maka auditor harus menggunakan prosedur yang lebih efektif dan biasanya lebih mahal. Dan bila resiko deteksi yang diterima tinggi, maka auditor menggunakan prosedur yang kurang efektif. Kedua, waktu pengujian. Tingkat resiko deteksi yang dapat diterima bisa terpengaruh pula pada saat pengujian substantif. Bila resiko deteksi tinggi, pengujian bisa dilakukan beberapa bulan sebelum akhir tahun. Dan apabila resiko deteksi rendah, pengujian substantif akan dilakukan pada tanggal akhir tahun atau mendekati akhir tahun. Yang ketiga, luas pengujian. Auditor bisa menentukan jumlah bukti yang harus diperoleh dengan mengubah luas pengujian substantif yang dilakukan penentu sampel secara statistik dalam pengujian substantif. Dapat dilakukan untuk membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel yang diperlukan untuk mencapai suatu tingkat resiko deteksi. Di dalam prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif ada 8 poin. Yang pertama adalah pengajuan pernyataan kepada para karyawan berkaitan dengan kinerja tugas mereka. Yang kedua, pengamatan atau observasi terhadap persoalan dalam melaksanakan tugas mereka.
Yang ketiga, menginspeksi dokumen dan catatan. Yang keempat, melakukan perhitungan kembali atau reforming. Yang kelima, konfirmasi. Yang keenam, analisis. Yang ketujuh, tracing atau pengamatan. Yang terakhir, kedelapan adalah poaching atau penelusuran. Di dalam prosedur analitis, ada 6 langkah yang harus dilakukan auditor dalam melakukan prosedur analitis, yaitu pertama, mengidentifikasi perhitungan dan perbandingan yang akan dibuat. Yang kedua, mengembangkan ekspektasi. Yang ketiga, melakukan perhitungan dan perbandingan. Yang keempat, menganalisis data. Yang kelima, penyelidik perbedaan atau penyimpangan yang tidak diharapkan yang signifikan. Yang terakhir, yang keenam, menentukan pengaruh perbedaan atau penyimpangan terhadap perencanaan audit. Teknik pelaksanaan audit sektor publik. Teknik mengelola risiko audit sektor publik. Risiko audit merupakan salah satu yang menjadi perhatian auditor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya dan kemungkinan terjadinya risiko audit. Selanjutnya, mengetahui risiko. Risiko deteksi atau detection risk adalah risiko bahwa auditor tidak akan mendeteksi salah-saji material menggunakan prosedur analitik atau pengujian substantif risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah-saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Apa sih alasan tingginya risiko deteksi? Yang pertama, badan pengatur sedikit dan lemah. Yang kedua, umumnya miskin kualitas auditor. Yang terakhir, yang ketiga, hukumannya rendah untuk pelanggaran. Teknis menulis kertas kerja audit. Kertas kerja audit merupakan kertas-kertas yang diperoleh angkutan selama melakukan pemeriksaan dan dikumpulkan untuk memperlihatkan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Metode dan prosedur pemeriksaannya diikuti serta kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuatnya. Di dalam tujuan pembuatan kertas kerja audit terdapat 4 poin. Yang pertama, untuk mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap pengauditan. Yang kedua, sebagai pendukung yang penting terhadap pendapatan angkutan atas laporan keuangan yang diauditnya. Yang ketiga, sebagai penguat kesimpulan angkutan dan kompetensi pengauditannya. Yang terakhir, yang keempat, sebagai pedoman dalam pengauditan berikutnya. Di dalam teknik dasar pembuatan kertas kerja audit, terdapat 4 teknik. Yang pertama, pembuatan heading. Yang kedua, nomor indeks. Yang ketiga, tanda cetak. Yang terakhir, keempat, pencantuman tanda tangan pembuat maupun penelaah dan tanggal pembuatan serta penelaah. Di dalam kertas kerja audit, ada 5 faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatannya, yaitu yang pertama, lengkap. Yang kedua, teliti. Yang ketiga, ringkas. Yang keempat, jelas. Dan yang terakhir, harus rapi. Selanjutnya, aku bakalan kasih tahu apa aja sih susunan kertas kerja audit. Yang pertama yaitu ada draft laporan pemeriksaan atau audit report. Yang kedua, laporan keuangan yang telah diaudit. Yang ketiga, ringkasan informasi bagi penelaah. Yang keempat, program pemeriksaan. Yang kelima, laporan keuangan atau neraca lajur yang dibuat oleh klien. Yang keenam, ringkasan jurnal penyesuaian. Yang ketujuh, working trial balance. Yang kedelapan, top schedule. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu supporting schedule. Itu dia tadi penjelasan kami mengenai bab 9 pelaksanaan audit sektor publik. Putri Titian makan kuaci. Sekian, terima kasih. Dadah.